Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa, sensei, minasang. Kali ini saya ingin mempresentasikan hasil analisis terkait teori semiotika menurut Charles Sanders Peirce yang telah saya buat berdasarkan pada poster di salah satu film Jepang yang berjudul Cross Zero. Oke. Di sini daftar isinya yang pertama ada pembahasan terkait teori Peirce, lalu yang kedua sinopsis film Cross Zero sendiri, lalu yang ketiga ada hasil analisisnya, lalu yang keempat ada kesimpulan. Oke, yang pertama terkait teori Peirce. Menurut Peirce, dalam Lubis mengungkapkan ide dasar segitiga makna atau konsep triadik yang menegaskan bahwa arti muncul dari hubungan di antara tiga hal, yaitu tanda atau representamen, lalu objek, dan interpretan. Tanda atau representamen adalah suatu yang berbentuk fisik yang dapat ditangkap oleh panca indera manusia dan mempresentasikan hal lain di luar tanda itu sendiri. Sementara untuk objek adalah konteks sosial yang menjadi referensi dari tanda atau suatu yang dirujuk tanda. Pengguna tanda atau interpretan adalah konsep pemikiran dari orang yang menggunakan tanda dan menurunkannya ke suatu makna tertentu atau makna yang ada di dalam benak seseorang tentang objek yang dirujuk sebuah tanda. Lalu setiap aspek penandaan, representamen, interpretan, dan objek, menurut Peirce masing-masing dibagi menjadi 3 level lagi, yang menunjukkan kualitas berbeda. Objek akan terdiri dari icon, indeks, dan simbol. Lalu representamen terdiri dari qualisign, sin sign, dan legi sign. Lalu yang terakhir interpretan terdiri dari rime, descent, dan argumen. Puspita 2021. Yang kedua, di sini ada sinopsis film Cross Zero. Film ini menceritakan tentang seorang murid pindahan bernama Genji Takia, yang mana background-nya ini adalah seorang anak bos Yakuza, lalu oleh ayahnya itu ditantang untuk menaklukkan sekolah sujuran sebagai pelajaran pertama sebelum menggantikan posisi ayahnya nanti sebagai bos Yakuza. Lalu dia mengejutkan setiap orang ketika mengalahkan 5 anggota Yakuza pada hari pertamanya masuk di sekolah sujuran itu. Lalu Genji ini ditampilkan sebagai sosok yang sangat berambisi dan penuh energi. Dengan janji yang dibuat dengan ayahnya, dia ingin menguasai sujuran secepat yang dia bisa. Lalu hal yang tidak bisa dilakukan siapapun sampai saat ini, bahkan ayahnya yang merupakan alumni sekolah tersebut. Oke, di halaman ini masuk ke bagian analisis. Tanda pertama yang saya ambil dari objek poster film ini adalah tanda seekor burung gagak, yang mana dalam bahasa Inggris disebutkan sebagai cross, lalu dalam pelafalan bahasa Jepang yaitu kurozu. Di sini di bagian objek terdapat 3 unsur, yaitu icon, indeks, dan simbol. Di mana icon yang didapat di sini adalah gambar seekor burung gagak. Lalu indeks yang didapat adalah burung gagak memberikan kesan film tersebut adalah film yang mencekam dan penuh aksi penyerangan. Lalu simbol di sini adalah burung gagak, salah satu hewan yang ditakuti oleh masyarakat Jepang. Karena masyarakat Jepang sendiri percaya bahwa hewan ini adalah pertanda kematian. Lalu interpretan yang dihasilkan dari tanda ini adalah seekor hewan, judul dari sebuah film, hewan yang cukup ditakuti oleh masyarakat Jepang karena dapat tumbuh hingga sebesar 0,6 meter dan sering menyerang manusia. Sebagian orang Jepang juga menganggap burung gagak sebagai pembawa kabar tidak baik. Berikut adalah hasil analisis dari tanda pertama.
Lalu masuk ke analisis tanda kedua yang diambil adalah tokoh utama Genji Takia. Dalam objek di sini yang didapat adalah ikonnya adalah seorang siswa sekolah dengan wajah yang angkuh dan ambisius. Lalu indeks yang didapat adalah kesan angkuh dari karakter Genji ini terlihat dari raut muka yang tidak ramah serta penuh ambisi. Potongan rambut serta cara berpakaian yang tidak rapi dengan warna yang cenderung gelap. Lalu simbol yang didapat di sini adalah mencirikan seorang siswa nakal atau bad boy, sombong dan angkuh. Lalu menghasilkan interpretan adalah seorang siswa sekolah dengan sosok yang kuat, angkuh, misterius, dan memiliki raut muka yang penuh ambisi. Berikut adalah tanda kedua yang hasil analisisnya, lalu masuk ke hasil analisis ketiga, yaitu tanda yang diambil dari objek nuansa hitam dalam poster tersebut. Di sini dalam objek adalah icon, mayoritas warna background dan objek dalam poster tersebut berwarna hitam. Lalu indeks yang didapat adalah menimbulkan kesan garang, kasar, dan misterius. Lalu simbolnya adalah hitam menjadi simbol laki-laki yang kuat dan misterius, sehingga menghasilkan interpretan, memberikan kesan film tersebut bergenre action, bisa juga memberikan kesan film yang bernuansa gelap, dalam artian dark action gitu, lalu banyak terjadi perkelahian dan penyerangan. Berikut adalah penjelasan dari analisis tanda ketiga. Ya, yang terakhir adalah kesimpulan. Di sini yang saya ambil adalah hasil analisis semiotika pada poster film Cross Zero dapat disimpulkan bahwa berdasarkan konsep triadik Fierce, makna poster ini menjadi media penyampaian genre dari film tersebut. Juga untuk memberikan kesan dan karakter dari tokoh utama pada film Cross Zero. Ya, itulah kesimpulan yang saya dapat. Berikut daftar pustakanya. Ya, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.